akan belajar mengenai menganalisis dan mencatat dokumen sumber ekuitas satuan kerja dan desa. Bersama saya, Ibu Yovita. Pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan iman kepercayaan kita masing-masing agar pelajaran kita berjalan dengan lancar. Anak-anak, adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat menganalisis dan mencatat dokumen sumber ekuitas satuan kerja dan desa. Kata lain dari ekuitas adalah modal. Yang dimaksud ekuitas pada SKPD adalah ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Pada pemerintah khusus desa, ekuitas adalah kekayaan bersih. Anak-anak sekalian, pada pembahasan ini kita akan membahas secara khusus mengenai akuntansi ekuitas dana untuk SKPD, dan minggu depan kita akan membahas mengenai akuntansi ekuitas dana untuk desa. Ekuitas dana untuk SKPD dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Ekuitas dana lancar yang terdiri dari sisa kurang atau lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, dan cadangan persediaan. 2. Ekuitas dana investasi yang terdiri dari investasi aset tetap dan investasi aset lainnya. Yang ketiga, ekuitas dana dikonsolidasi. Selanjutnya adalah dokumen sumber transaksi ekuitas. Yang pertama, jika jenis transaksi belanja dengan mekanisme UP atau uang pengganti, GU atau ganti uang, dokumen sumber yang digunakan adalah bukti pengesahan SPJ, SPM, dan SPD. 2. Apabila transaksi belanja menggunakan metode atau mekanisme LS atau langsung, maka dokumen sumber yang digunakan adalah SP2D, SPM, dan SPD, serta nota debit dari bank. Secara teori mungkin masih banyak yang bertanya, apa sih itu ekuitas? Gimana sih cara mencatatnya? Nah, langsung saja Ibu akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan pencatatan untuk ekuitas dana di SKPD. Pada tanggal 6 Juni 2019, SKPD X membeli 1 unit personal komputer sebesar 5 juta dan dibayar dengan mekanisme GU atau ganti uang. Barang telah diterima dengan BAST, berita acara serah terima, oleh SKPD dari rekanan. Untuk transaksi ini merupakan transaksi pembelian aset. Asetnya adalah aset tetap, berarti ini adalah modal. Jadi aset tetap yang dibeli oleh pemerintah itu merupakan bagian dari modal. Nah, jadi untuk jurnal yang dibuat ini ada 3, yaitu jurnal LO, jurnal LRA, dan jurnal korolari. Yang pertama jurnal LO, itu bunyinya adalah personal komputer di debit, kas di kredit. Ya iyalah, karena kita membeli komputer dengan uang cash. Selanjutnya adalah jurnal RRA, belanja modal pengadaan komputer dan perubahan SAL. Kemudian ada jurnal korolari yang berbunyi personal komputer bertambah, ekuitas atau modal ya. Ekuitas dana investasi diinvestasikan dalam aset tetap bertambah di sebelah kredit, karena modal jika bertambah di kredit ya, sebesar 5 juta. Ibu, apa itu jurnal korolari? Nah, jurnal korolari ini pernah kita bahas pada kelas 11, dan ini saya berikan di mana materi ini ada di YouTube saya juga yang sudah saya upload dan saya bagikan tahun lalu mengenai aset dan ekuitas. Untuk ekuitas ada di menit ke-11.25, sementara untuk jurnal korolari itu untuk lebih jelasnya ada di menit ke-20.30. Contoh yang kedua,
Pada tanggal 1 Maret 2019, Bendahara Pengeluaran SKPD X mengajukan surat permintaan pembayaran tambahan uang untuk meminta tambahan uang sebesar 3 juta guna membeli 2 unit kendaraan dinas berupa sepeda motor. Karena kas di Bendahara Pengeluaran hanya 32 juta, tidak cukup untuk membeli sepeda motor. SKPD X membeli 2 unit kendaraan berupa sepeda motor dengan harga 35 juta. Nah, jadi dari transaksi ini kita tahu bahwa kita SKPD hanya punya uang 32 juta, sementara harga motornya adalah 35 juta. Maka dari itu kita minta tambahan uang sebesar 3 juta. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya ada di buku cetak kalian halaman 24. Untuk tanggal 1, karena kita minta uang dari PPKD, maka jurnalnya adalah kas bertambah, RK PPKD berkurang sebesar 3 juta, bukan 35 juta ya. Selanjutnya, jurnal tanggal 2. Ingat, kita membeli kendaraan bermotor, berarti itu kita membeli aset. Ketika kita membeli aset, itu berarti kita juga menambah modal kita. Nah, jadi jurnalnya ada 3 ya, jurnal LO, RRA, dan jurnal korolari. Untuk tanggal 2, yang pertama adalah jurnal LO. Kendaraan dinas bermotor perorangan bertambah sebesar 32 juta. RK PPKD berkurang karena kita tahu bahwa kita akan ngambil uang dari PPKD. Jadi uang PPKD kan berkurang sebesar 3 juta. Kemudian kas di Bendahara Pengeluaran berkurang sebesar 35 juta. Selanjutnya tanggal 2 untuk jurnal LRA. Belanja modal pengadaan kendaraan dinas bermotor sebesar 35 juta dan perubahan sal sebesar 35 juta. Selanjutnya untuk jurnal korolari. Kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar 35 juta dan ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap, dikredit atau bertambah sebesar 35 juta. Terima kasih anak-anak sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dalam memahami transaksi ekuitas pada SKPD. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dan see you!